Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amel Farizi, saya dari kelas 12 Boga 1. Saya di sini akan membacakan artikel opini mengenai penanganan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dalam menghadapi setiap pandemi, tak terkecuali COVID-19, selalu ada sikap-sikap non-ilmiah yang beredar di masyarakat luas sebagai konstruksi berpikir untuk memahami pandemi tersebut. Sebagai konstruksi non-ilmiah, sikap-sikap tersebut tentu saja tidak berkolerasi terhadap eksistensi pandemi tersebut dalam pengertian mencegah dan menghentikan penyebarannya. Gagalnya membangun pemahaman mengenai aspek teknis dalam penanganan wabah turut mendorong munculnya fenomena sosial yang semakin membingungkan publik. Terlambatnya komunikasi mengenai COVID-19 di awal wabah, kesimpang siuran data, membuat kepercayaan publik kepada pemerintah yang menurun. Akibatnya, muncul perilaku yang menentang bukti sains dan kebijakan pemerintah. Misalnya, penolakan warga untuk menjalani tes, aksi jemput dan bongkar paksa makam jenazah korban COVID-19, hingga rendahnya persepsi masyarakat di kawasan zona merah terhadap risiko wabah. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kerendahan hatian dari seluruh elemen masyarakat untuk menyerahkan penanganan pandemi COVID-19 kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas terkait seperti WHO, Kemenkes, dan pemerintah atau via Satgas Pencegahan COVID-19. Selebihnya, lembaga-lembaga non-otoritatif harus tahu diri untuk tidak mengintervensi lembaga-lembaga otoritatif dan memperburuk situasi. Ada sebuah ungkapan populer, jika Anda tidak dapat membantu menyelesaikan masalah, maka jangan menjadi bagian dari masalah tersebut. Tantangan terbesar Indonesia adalah belum optimalnya pelaksanaan tes, pelacakan kasus, pengobatan, dan isolasi yang terintegrasi dengan intervensi kesehatan masyarakat. Namun, pemahaman mengenai intervensi holistik dan sistematik tidak tercermin secara utuh dalam implementasi kebijakan. Dari sisi tata kelola antara organisasi di tingkat pusat, kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dan satuan tugas yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB tidak berjalan dengan mulus. Penanganan pandemik yang seharusnya menggunakan lensa kesehatan masyarakat bergeser ke penanganan bencana yang walaupun tidak sepenuhnya berbeda, tetap tidak utuh dalam prinsip-prinsip penanganan wabah. Pemerintah juga perlu berupaya lebih keras untuk membangun aliansi dengan masyarakat sipil melalui langkah-langkah yang terstruktur, terfokus, dan terukur, serta didukung bukti dan data berbasis sains. Dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat, dua hal berikut ini dapat menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan wabah. Transparansi data perlu dilakukan seluas-luasnya. Upaya penanganan COVID-19 memerlukan kontribusi seluruh lapisan masyarakat sebagai garda terdepan. Peran serta masyarakat dapat terjadi jika data disajikan secara terbuka sebagai basis pembuatan keputusan dan pemetaan kebutuhan. Keterbukaan data juga turut mendorong terbangunnya sistem pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dan komunikasi publik yang tepat sasaran. Kedua, kesadaran masyarakat itu sendiri. Banyak sekali masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Padahal, kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai angka yang sangat tinggi. Maka dari itu, pemerintah harus lebih tegas untuk mempersadar masyarakat betapa bahayanya virus COVID-19 ini, seperti melakukan razia masker, razia jam operasi tempat makan atau hiburan, razia tempat yang bisa menimbulkan keramaian. Setelah itu, pemerintah sudah menyediakan vaksinasi untuk masyarakat dan masyarakat harus tahu beberapa istilah terkait vaksinasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman informasi. Pertama, istilah vaksin. Bahwa vaksin adalah produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh manusia atau imunitas dan akan melindungi manusia dari penyakit yang sedang mewabah. Kedua, imunisasi adalah suatu proses yang membuat tubuh manusia terlindung dari suatu penyakit melalui proses vaksinasi tersebut. Ketiga, istilah imunitas, yaitu kemampuan kekebalan tubuh memerangi suatu penyakit. Dengan demikian, apabila terjadi imunisasi, akan terbentuk imunitas dan akhirnya kita bisa terlindungi. Saat ini terdapat kandidat vaksin yang dipersiapkan pemerintah dan akan diberikan kepada masyarakat, yaitu Sinovac, Sinopharm, CanSino, AstraZeneca, dan Genexin. Namun, sebelum vaksin-vaksin itu diproduksi secara massal, baik diproduksi dalam negeri maupun luar negeri, harus lulus beberapa tahapan uji klinis. Tahapan-tahapan ini bertujuan untuk memastikan keamanan pada manusia, termasuk juga menentukan takaran dosis yang aman untuk digunakan. Meskipun begitu, vaksin bukan satu-satunya solusi untuk mencegah penularan COVID-19. Vaksin adalah bentuk intervensi kesehatan kepada masyarakat. Menerapkan disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan malahan lebih efektif menurunkan resiko penularan sampai 80%.
Pandemi ini memang ujian terberat untuk kita semua. Penanganannya membutuhkan pemahaman terhadap sistem dan kebijakan pembangunan, kecakapan dalam teknis kesehatan, dan kebijaksanaan dalam membangun gerakan bersama masyarakat untuk masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.